Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar mengenai CSS ya. Tapi sekarang kita sudah masuk ke seri CSS 3. Yang dimana di pembelajaran pertama CSS 3 kali ini kita bakal bareng-bareng buat belajar properti yang namanya properti border radius. Nah, dan sebenarnya kalau misalkan kalian ngikutin setiap video dari Alope Coding Room ini, properti border radius ini sudah sempat kita singgung, bahkan sudah sempat kita pakai pada pembelajaran membuat lightbox pas part 2. Border radius, kalau misalkan saya kasih 50 pixel, nah, lihat maka si gambarnya itu dia bakal jadi tumpul. Jadi seharusnya kalian sudah nggak asing sama properti border radius ini. Nah, tapi pada pembelajaran kali ini kita bakal lebih menggali lagi, bakal lebih detail lagi untuk belajar si border radiusnya. Nah, jadi sebenarnya si border radius ini digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk apa aja? Dan gimana cara pakai yang benernya? Untuk pengertian dari border radius sendiri, itu kalian bisa lihat aja di Google dengan keywordnya pengertian border radius. Ya, nantinya bakal ada penjelasan kalau misalkan si border radius ini merupakan properti untuk membuat suatu elemen memiliki tepian yang elips atau sudut lengkungannya itu jadi tumpul ya. Jadi dengan adanya properti border radius, kamu bisa berkreasi dengan menambahkan lengkungan-lengkungan halus di setiap sudut border. Ini untuk sebuah elemen. Hingga memungkinkan kamu untuk membuat sebuah lingkaran, nih katanya. Nah, jadi dengan properti border radius ini bukan hanya bisa digunakan buat membuat sudut dari elemen itu menjadi tumpul. Nah, di sini juga disebutkan kalau misalkan kita bisa membuat sebuah lingkaran dengan si border radius ini. Nah, dan ini bakal kita coba. Nah, jadi sekarang kita bakal langsung aja belajar properti border radiusnya. Buka Sublime Text kalian. Di sini saya bakal contohkan dengan membuat div dulu. Membuat satu div, isinya div kosong aja tanpa menggunakan kelas. Ya. Dan di sini saya pengen bikin tag style yang dimana ini berarti saya pengen pakai CSS internal. Ini supaya gampang aja ya. Div, saya pengen ubah si divnya, width-nya misalkan jadi 100 pixel, height-nya itu 100 pixel. Terus background color-nya saya kasih red atau warna merah. Nah, kayak gini. Ketika saya open in browser, seharusnya kalian udah tahu hasilnya bakal seperti ini. Ya. Sini saya kontrol scroll supaya dia agak kelihatan. Nah, saya rasa segini cukup. Nah, terus sekarang buka Sublime Text-nya lagi, di mana di sini saya bakal kasih properti border radius. Contohnya saya pengen 10 pixel aja deh. Kecil aja dulu, udah di save, saya coba refresh. Lihat nih ujung-ujungnya ya. Sekarang dia masih lancip, tapi ketika saya refresh, maka perubahannya bakal terjadi. Di mana sekarang setiap sudutnya itu sudah tumpul atau elips ya tadi katanya. Di pengertiannya itu disebut elips. Nah, udah kayak gini sekarang, sudah nggak lancip seperti biasanya, seperti di awal. Dan kalau misalkan saya kasih border radiusnya 30 pixel, maka ini value-nya semakin besar dari yang tadi ya, maka dia bakal semakin tumpul. Nah, lihat, dia bakal semakin elips. Makin besar value-nya, maka dia bakal semakin tumpul tiap pojoknya. Ya. Nah, dan properti border radius ini bisa dibilang punya nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu setengah dari width sama height-nya. Maksudnya gimana? Nah, jadi ini kan kebetulan width-nya itu 100 pixel. Width-nya itu 100, height-nya pun sama kebetulan nih. Nah, jadi nilai maksimal dari border radiusnya itu adalah setengah dari 100, yaitu 50. Ya, ketika saya save, terus saya refresh, nah maka hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal jadi lingkaran, dia bakal jadi bulat nih.
Nah, ini sebenarnya itu nilai maksimalnya. Kita bisa-bisa aja kasih 100, 1000, bahkan sejuta, bisa-bisa aja. Nah, tapi hasilnya bakal sama. Tuh. Sama seperti kita kasih border radiusnya 50. Nah, ini bisa dibilang kayak sia-sia ya. Kita ngasih border radius banyak, kita ngasih border radius misalkan 200, tapi sama aja dengan kita ngasih border radiusnya 50. Jadi itu bisa dibilang sia-sia. Nah, jadi bisa dibilang nilai maksimal dari border radius itu adalah setengah dari width sama height-nya. Nah, tapi gimana kalau misalkan ukuran width sama height-nya itu berbeda? Kayak gini. Ya, ketika saya refresh di browser, nah dia bakal bentuknya kayak gini ya. Tidak bulat sempurna. Nah, tapi ini juga merupakan nilai maksimumnya. Karena kalau misalkan saya kasih 100 pixel atau lebih, kayak gini, dia bakal tetap sama tuh. Lah, kok bisa? Kenapa nilai 50 pixel ini menjadi nilai maksimum dari border radiusnya? Nah, ini karena patokan ya. Patokan dari border radius itu ngambil dari sini. Ngambil dari property width sama property height. Nah, value yang paling kecil di antara dua ini, maka dia bakal menjadi nilai maksimumnya. Ingat ya, setengahnya. Nah, jadi ini kan kebetulan antara width sama height, itu yang value paling kecil itu adalah height, yaitu 100 pixel. Maka nilai maksimum dari border radiusnya itu setengah dari property height-nya. Makanya jadi setengah dari 100 yaitu 50. Dan kalau misalkan saya ubah, misalkan sekarang yang height-nya jadi 200, yang width-nya jadi 100 kayak gini. Ketika saya refresh, nah kayak gini hasilnya. Tapi ketika saya misalkan ubah jadi 100 pixel si border radiusnya, nah, dia bakal tetap sama aja. Karena sekarang si border radiusnya itu patokannya width-nya. Karena si width-nya sekarang value-nya lebih kecil dari si height-nya. Nah, jadi karena si width-nya itu paling kecil sekarang, nah jadi nilai maksimum dari border radiusnya itu matok ke setengah value dari width-nya, yaitu 50 pixel tadi. Nah, jadi hasilnya bakal sama aja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kalian ngasih di sini kayak gini pun nggak apa-apa ya sebenarnya. Bakal sama-sama aja, tapi ya kayak mubazir aja. Padahal dengan 50 pun sudah cukup daripada kita harus ngetik 150 kayak gini. Jadi bisa dibilang mubazir lah. Nah, itu seputar dari nilai maksimum border radius. Nah, sekarang gini. Misalkan saya pengen si width-nya 300 pixel, terus ini juga 300 pixel, dan saya pengen bentuknya itu bulat. Jadi border radiusnya 150 pixel ya. Kayak gini. Lihat di browser, refresh. Nah, sekarang dia bulat kayak gini. Saya kontrol scroll ke bawah supaya zoom out ya. Nah, dia udah bulat nih. Nah, tapi ketika saya pengen misalkan ini kan kegedean nih si bulatannya. Otomatis saya pengen jadi 200 pixel misalkan. Nah, kita ubah width sama height-nya, terus kita juga harus ubah border radiusnya. Jadi kita harus ubah setengah dari 200 adalah 100. Press, nah dia baru bulat lagi. Kalau misalkan saya di sini ubah jadi 100 pixel dua-duanya, berarti di sini saya harus ubah jadi 50 pixel. Nah, itu bisa dibilang sangat merepotkan. Nah, gimana kalau misalkan di sini kita kasih aja 50%. Kayak gini. Jadi 50% itu kan setengah ya. Setengah dari width sama height-nya. Setengah dari nilai maksimumnya. Ya. Jadi ketika saya value-nya kasih 50%, maka hasilnya dia bakal sama aja. Tapi bedanya ketika saya ubah width sama height-nya jadi 400 misalkan. Nah, sekarang kita gak usah ubah lagi value yang ada di border radiusnya. Tinggal save aja, refresh. Nah, dia bakal ngikutin jadi bulat. Nah, dan ini lebih bagus cara penggunaannya. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya kayak gini? Dimana mungkin saya pengen di sini kasih 50% bener. Di sini mungkin height sama
height-nya, width sama height-nya saya kasih 200 pixel. Kayak gini. Refresh di browser, kayak gini hasilnya. Nah, gimana kalau misalkan saya pengen ngaturnya, itu sudut tumpulnya cuman sudut di sebelah atas di kanan. Jadi sudut kanan atas yang ini, itu saya pengen border radiusnya 50%. Sedangkan yang kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah itu dia tetap lancip kayak biasanya, kayak default lah. Ini artinya kita cuman style border radiusnya untuk satu sudut aja, yaitu sudut kanan atas. Nah, jadi caranya ini saya hapus dulu, tinggal kasih aja border. Tadi kan sudut atas sebelah kanan, jadi atas itu top dan kanan itu right. Nah, top right, jadi top untuk atas, right untuk kanan. Radius misalkan 50% kayak gini ya. Refresh. Nah, maka yang ke style itu cuman bagian sudut atas sebelah kanan kayak gini. Kalau misalkan pengen yang bawah sebelah kiri gimana, ya tinggal kasih aja di sini border, bawah itu bottom ya, bottom, terus kiri itu left. Border bottom left radius misalkan 50% kayak gini ya, atau di sini bisa apapun, 20%, 25% atau apapun, ini terserah kalian ya. Refresh. Nah, maka yang ke style itu cuman bagian bawah sebelah kiri saja. Dan mungkin kalian juga tahu kalau misalkan pengen style sebelah sini itu berarti top left, dan pengen style sebelah sini berarti bottom right ya. Nah, tapi kalau misalkan di setiap sudutnya kalian mau ngasih value border radiusnya itu beda-beda. Contohnya saya pengen di atas kiri saya pengen 10 pixel, yang di atas kanan saya pengen 20 pixel, yang di bawah kanan 30, dan yang di bawah kiri itu 40. Nah, itu bakal sangat merepotkan kalau misalkan di sini kita harus top right-nya 20, terus nanti bottom left-nya 30 kayak gitu. Itu bakal sangat merepotkan karena kita harus ngetikin 4 properti dengan value yang berbeda-beda. Nah, untuk memecahkan permasalahan itu ada yang namanya shortcut. Nah, shortcutnya kita cukup kasih aja properti border radius kayak gini. Ya, jadi nanti kita kasih 4 value di sini. Contohnya 000 aja dulu. Nah, ini konsepnya sama seperti konsep margin kalau misalkan kalian masih ingat. Ya. Jadi value yang pertama, value yang ini itu untuk sudut yang di sebelah atas kiri. Ya. Dan value yang kedua, misalkan di sini saya kasih 20 pixel. Itu adalah untuk sudut sebelah atas kanan. Value yang ketiga di sini saya kasih 30 pixel misalkan. Nah, ini mungkin kalian udah bisa tebak kalau misalkan ini untuk sudut bawah kanan. Ya. Dan pastinya kalau misalkan yang value yang keempat saya kasih 40 pixel, maka dia bakal merubah bagian sudut bawah sebelah kiri. Nah, kayak gini. Jadi value yang pertama untuk atas kiri, yang kedua untuk atas kanan, yang ketiga untuk bawah kanan, dan yang keempat untuk bawah kiri. Nah, jadi kalian bisa pakai shortcut kayak gini dibanding kalian harus pakai properti yang awal tadi. Nah, jadi itu adalah pembelajaran pertama di seri CSS 3 kita kali ini mengenai border radius. Kayaknya pembelajaran border radius ini bakal sangat gampang buat kalian pahami ya. Nah, jadi sekian aja video kali ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Terima kasih.